Oke, halo guys. Di video kali ini kita akan membahas sebuah HP dari brand Xiaomi, yaitu HP Xiaomi Redmi 4A, yang dimana ini adalah HP Xiaomi keluaran tahun 2016 kalau nggak salah ya. Dan ini adalah HP versi terendahnya atau seri entry levelnya, karena ini menyandang seri A. Dan kalau nggak salah ini juga nggak masuk resmi ke Indonesia, karena seri A yang masuk resmi ke Indonesia itu mulai dari seri Redmi 5A yang menggemparkan itu waktu itu dirilis seharga 999.000 dan dengan spek yang nggak jauh beda dengan ini, cuma beda sedikit-dikit aja. Nah, untuk yang pertama kali kita coba lihat desainnya dulu. Untuk bahasa desainnya ini mirip-mirip ya dengan HP keluaran Apple, yaitu iPhone 6 atau 6s, yang dimana ini mempunyai finishing kayak finishing metal yang di brush metal, dan ini finishingnya matte. Kemudian di sini ada kamera 13 megapiksel f2.2 dengan LED flash. Kemudian di sini ada speaker. Kemudian di sini ada port micro USB dengan mikrofon. Di sisi kanan ini ada tombol power dan volume up and down. Kemudian di sisi atas ini ada secondary microphone, infrared blaster, dan 3,5 mm headphone jack. Kemudian di sisi kiri ini ada SIM, yang SIM-nya itu hybrid. Jadi kalian harus merelakan pakai satu SIM dengan micro SD atau cukup dual SIM aja. Kemudian di sisi depan ini ada kamera 5 megapiksel, terus earpiece, terus sensor, kemudian layar yang mempunyai ukuran 5 inci dengan resolusi HD+ saja. Dan ini masih memakai rasio 16:9 yang dagu dan jidatnya masih tebal-tebal. Kemudian di sini ada tombol navigasinya yang masih ada di sentuh kapasitif, nggak ada di ini ya, di layar. Kemudian kita cek versi MIUI-nya. Di sini saya masih pakai MIUI 9.6. Sebenarnya ada update ke MIUI 10 ya, yang dimana itu adalah update terakhir buat Redmi 4A. Kemudian di sini saya dan versi Android-nya masih di Nougat 7.1.2 dan RAM-nya ini sebesar 2 GB dengan internal 16 GB, dan prosesornya ini memakai quad-core 1,4 GHz yaitu Snapdragon 425 dengan fabrikasi 28 nanometer, tapi nggak terlalu panas sih kalau di prosesor seri ini ya, karena masih pakai quad-core dengan clock speed yang rendah. Kalau yang tinggi-tinggi itu kayak 821 itu masih panas banget ya. Kemudian di sini untuk layarnya ini, kalau dari segi warna ini lumayan ya, gonjreng. Kemudian dari UI-nya juga, karena ini saya sudah menghapus beberapa bloatware kayak Get Apps, terus Google Duo, terus Google Drive. Jadi untuk penyimpanannya nanti coba penyimpanannya ini yang tadinya nyesek sekarang jadi masih 4,58 GB dari 16 GB. Kalau kalian misalnya nggak perlu banget kayak aplikasi Google Duo, terus Google Drive, terus Get Apps, kalian bisa hapus pakai, karena itu aplikasi bawaan, kalian hapusnya harus pakai perintah ADB di komputer. Untuk cara-caranya kalian bisa cari di YouTube, itu banyak banget yang bikin tutorialnya. Kemudian di sini kita cek kameranya. Untuk kamera belakangnya ini sebesar 13 megapiksel, dan untuk hasilnya ya emang nggak bagus banget, tapi ya cukup untuk bikin story di WA atau di mana, karena ini HP yang entry level jadi nggak memikirkan kamera.
Tapi untuk fitur-fiturnya di sini lumayan banyak sih. Nah, ini salah satu kelemahannya ya, kalau buka kamera itu lama, kadang-kadang harus nunggu beberapa detik. Dan untuk di sini ada beberapa mode, ada mode panorama, mode timer, audio, terus manual dan lain-lainnya. Kita coba di manual, ini ada apa aja. Di sini manualnya cuma ada white balance dan ISO. Jadi kalian nggak bisa ngatur shutter speed, terus apa lagi? Ya, shutter speed gitu terus. Jadi ya mau mengharapkan apa buat HP dengan kelas harga segini. Oh ya, ngomong-ngomong soal harga, sekarang barunya sebenarnya udah nggak ada ya. Kalian bisa cari di grup-grup Facebook jual beli, itu kalian bisa dapatkan antara 600 ribuan. Untuk tergantung itu sih ya, tergantung kondisi mulus atau enggaknya. Untuk kalian yang hobi-hobi oprek, mungkin harga segitu mungkin buat oprek-oprekan ya worth it banget. Soalnya ini HP juga custom ROM-nya masih banyak, dan yang masih official juga banyak, kayak custom ROM buatan dalam negeri, anak-anak negeri. Itu ada Nusantara Project, itu menurut saya bagus. Ya, mengerti tentang kebutuhan anak-anak yang suka oprek di Indonesia sih, karena itu ya hampir semuanya mungkin yang developernya itu dari Indonesia. Oke, untuk pembahasannya mungkin segitu aja ya, karena ini cuma ngobrol-ngobrol aja tentang HP ini. Sebenarnya ini adalah HP bapak saya, yang ini adalah warisan dari adik saya. Warisan dari adik kok ke bapak ya, gimana? Sebenarnya ini sebelumnya adalah HP daily driver adik saya yang waktu itu masih sekolah SMK, terus sekarang sudah kerja dan udah ganti HP, dan sekarang HP-nya ini dikasih ke bapak. Berhubung bapak nggak pakai aplikasi macam-macam kayak Google Duo atau Google Drive, terus Get Apps, jadi saya hapus aja. Itu lumayan banyak yang saya hapus. Ada beberapa itu yang supaya memorinya lega. Dan ini YouTube-nya saya hapus juga, YouTube asli, kemudian saya ganti YouTube French biar nggak ada iklan gitu. Ya maklum lah, biar nggak suka kesel gitu kalau ada iklan di YouTube, padahal saya juga nge-YouTube ya, gimana ya. Aneh juga sih. Kemudian ini kemudian ya, udahlah ya, untuk ngobrol-ngobrolnya cukup sampai di sini aja dulu. Mungkin yang bakalan lebih serius nanti akan saya buat video lagi. Oke, udah ya, begitu aja. Makasih yang udah nonton, bye bye.